Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Kali ini saya akan menceritakan cerita yang berjudul Sekolah Angker bagian 1. Langsung saja kita ke ceritanya. Nama kamu siapa? Gina. Lu serius berani sendiri? Vika mengarahkan cahaya senter ke gedung sekolah 3 lantai. Tak ada lampu yang menyala di gedung itu. Mungkin listriknya sedang mati. Iya Fik, itu jam tangan pemberian almarhum nyokap gua. Takut hilang kalau nggak diambil sekarang. Lagian lu ada-ada aja pakai lupa segala. Gue nggak berani nganter lu masuk ke kelas ya. Gua nunggu di sini. Iya nggak apa-apa, lu jagain motor gua. Tapi gue juga takut sendirian di sini. Gimana dong? Vika merengek. Lu tenang aja, gue pasti gak akan lama-lama. Gina membuka gerbang sekolah yang kebetulan tidak dikunci. Sekolah SMA Setia Bakti memang tidak ada satpamnya. Pihak sekolah sudah membuka lowongan, tapi tidak ada orang yang berani melamar. Banyak cerita horor yang beredar dari mulut ke mulut tentang sekolah itu. Gin, tunggu. Lu yakin mau masuk? Vika menarik lengan bajunya Gina. Gua kan udah bilang kalau gua yakin mau masuk. Lagian, sumpah ya, gua gak percaya yang namanya hantu-hantuan. Fiktif itu. Gina jangan sembarangan kalau ngomong. Ya udah sana, cepat balik lagi ya. Gina berjalan perlahan sambil melihat sekeliling. Senter yang ia bawa diarahkan ke tangga gedung. Kelasnya ada di lantai 3. Ia heran, kenapa listrik sekolah mati. Padahal di perjalanan menuju sekolah, ia melihat listrik di warung-warung angkringan pinggir jalan masih menyala. Perlahan dan dengan hati-hati, Gina menaiki anak tangga. Sekelilingnya gelap, hanya cahaya senter yang menjadi penerangan. Ia berhenti sejenak mengatur nafas. Tubuhnya yang gemuk, seakan tak sanggup lagi menaiki anak tangga. Setelah mengatur nafas, ia kembali melanjutkan langkahnya. Akhirnya, ia sampai di lantai 3. Satu persatu, ia melewati ruang kelas. Kebetulan kelas Gina ada di paling ujung. Tidak ada rasa takut sedikit pun dalam dirinya. Gina memang gadis pemberani. Pintu kelasnya tidak dikunci. Suara engsel berderit saat Gina membuka pintu. Ia menyorot sekeliling ruangan dengan cahaya senter. Bangku-bangku kelas ditata rapi di atas meja. Ruangannya bersih, tidak ada sampah sedikit pun. Segera ia menuju tempat duduknya yang berada di baris kedua paling kanan. Dirogohnya kolong meja, lalu ia tersenyum sambil mengembuskan nafas lega. Untung masih ada. Ia kenakan jam tangan itu. Setelah itu, bergegas untuk pulang. Tapi saat akan menuju anak tangga, ia melihat bercak lumpur membentuk jejak sepatu seseorang di atas lantai. Jejak sepatu siapa ini? Karena penasaran, Gina mengikuti arah jejak sepatu yang ia temukan. Semakin ia ikuti, semakin ia mendengar dengan jelas suara perempuan yang sedang menangis. Dengan suara yang halus dan kecil, suara yang ia dengar mengarah ke ruang kelas paling tengah, tepatnya kelas 2A. Ragu-ragu Gina mendorong pintu. Disorotkan cahaya senternya ke arah jendela paling pojok. Di sana berdiri seorang wanita berambut sepinggang yang masih mengenakan seragam sekolah lengkap dengan sepatu kulit hitam dan kaos kaki selutut, berdiri di atas jendela sambil membelakangi Gina. Perempuan itu menangis pilu. Gina perlahan menghampirinya. Hai, kamu kenapa nangis? Kok malam-malam masih di sini? Tanya Gina. Wanita itu tidak menjawab, malah tetap menangis. Kaki kamu berdarah tuh. Gina melihat darah kental mengalir dari dalam rok wanita itu.
"Nama kamu siapa?" Gina menyentuh lengan wanita di hadapannya. Terasa dingin. Bukannya menjawab, wanita di hadapannya malah loncat, menjatuhkan dirinya sendiri. Sontak saja, Gina berteriak. Ia melihat tubuh wanita itu terkapar di belakang sekolah. Buru-buru ia menuruni tangga. Ada yang merasuki Vika. Gina tidak mengerti kenapa tubuh wanita yang ia temui di lantai 3 seketika menghilang. Jelas-jelas ia melihatnya loncat dan terkapar di halaman belakang sekolah. Belum lagi terpecahkan hal ganjil tersebut di benaknya. Saat hendak pulang, ia melihat Vika di halaman depan sekolah sedang melakukan gerakan senam. Tatapan matanya kosong, seperti ada yang mengendalikan. "Vika," dia tidak menjawab, malah tetap melakukan senam. Gina mengguncangkan tubuh temannya. "Vik, sadar Vik." Tubuh Vika seketika ambruk. Gina panik dan berlari mencari bantuan. Untung saja ada 2 orang lelaki yang tak lain adalah pemilik angkringan pinggir jalan. Mereka membawa Vika ke rumah sakit. Seorang guru matematika sedang menerangkan materi. Vika duduk di bangku baris ketiga paling kiri. Setelah kejadian beberapa hari lalu, Vika merasa ada yang aneh dalam dirinya. Ia tidak lagi bisa fokus belajar. Sering berhalusinasi, seperti yang ia alami sekarang. Ruang kelasnya tiba-tiba berubah. Papan tulis di hadapannya terlihat usang dan masih menggunakan kapur. Dinding kelasnya retak juga kotor. Meja-meja di sekelilingnya kosong. Kemana murid yang lain? Ia sendiri di ruangan itu. Seorang lelaki tua yang mengenakan celana training dan jaket olahraga menerobos masuk ke dalam kelas, lalu memakan sisa makanan di dalam rantang itu dengan lahap, seperti sudah beberapa hari belum makan. Vika mendekatinya perlahan dan ragu-ragu. Laki-laki tua yang sedang makan di hadapannya tiba-tiba saja menangis. Vika bingung siapa dia dan kenapa terlihat sangat menyedihkan. Saat Vika hendak menyentuh pundaknya, tiba-tiba Gina menyadarkan halusinasinya. "Vika!" Ia tergeragap. "Lu halusinasi lagi ya?" Dada Vika turun naik, nafasnya terengah-engah. Keringat memenuhi wajahnya. "Enggak, Gin," jawab Vika singkat. Kemudian bergegas keluar kelas. Ini waktunya jam istirahat. Gina menyadari kalau Vika akhir-akhir ini berbeda. Temannya itu seperti tidak lagi bersemangat menjalani aktivitas di sekolah. Ia sering minta dibawa ke UKS saat jam olahraga. Ia juga sering telat dan melewatkan upacara Senin. Gina yakin hal ini ada kaitannya dengan kejadian beberapa hari lalu. Segera Gina pergi keluar kelas untuk mencari Vika. Ia pergi ke kantin, tapi tidak ada. Di halaman belakang pun tidak ada. Biasanya Vika melamun di sana. Dan saat Gina pergi ke toilet, ia terkejut melihat Vika tewas gantung diri di sana. Sontak saja, Gina berteriak mengundang kerumunan siswa lain. Pak Gimin, seorang kepala sekolah, datang dengan terburu-buru membelah kerumunan siswa. Ia terkejut dengan apa yang dilihatnya. Lagi-lagi ada siswa yang bunuh diri. Setidaknya 2 tahun sekali ada saja siswa yang mati bunuh diri di sekolah itu. Dan tidak jelas apa alasan mereka bunuh diri, karena tidak ada satupun yang meninggalkan pesan wasiat. 10 tahun lalu, sebuah becak berhenti di depan gerbang sekolah SMA. Seorang gadis berwajah oriental berambut sebahu turun dari becak tersebut. Ia adalah siswa pindahan dari Jogja, dan hari ini adalah hari pertama masuk ke sekolah barunya. Sekilas ia memperhatikan bangunan sekolah berlantai 3 di hadapannya. Ia terkagum
karena bangunannya bagus. Saat hendak memasuki gerbang, seorang satpam menyapa dengan ramah. "Kamu telat. Saya murid baru, Pak. Pindahan dari Jogja." "Oh alah, wong Jogja. Siapa namanya? Biar saya catat dulu." "Felicia Cia, Pak," kata perempuan itu sambil tersenyum menampakkan lesung pipi di sebelah kiri. "Felicia Ji, gimana ya tulisannya?" tanya satpam tersebut. "Tulis Feli aja gak apa-apa, Pak." "Oh, siap. Saya Asep, satpam sekolah ini. Kamu tunggu di sini saja dulu. Mereka sedang upacara Senin. Setelah selesai, nanti saya antar ke ruang kepala sekolah ya." Feli mengangguk. Ia duduk di atas kursi panjang yang terbuat dari kayu di depan pos satpam, lalu membuka tasnya, mengeluarkan kotak makanan berisi beberapa biskuit coklat. "Bapak mau?" "Wah, boleh. Duh, Nak Feli, udah cantik baik pula," puji Asep. "Oh iya, jangan panggil Bapak. Panggil saja saya Asep. Saya masih muda kok." Feli mengangguk. Memang Asep ini masih muda, baru berumur 20 tahun. Ia tidak melanjutkan sekolahnya dan hanya lulus SMP. Sambil makan biskuit coklat, Feli dengan sabar menunggu upacara selesai. Pengintai Feli. Sebelum upacara usai, Feli dihampiri seorang lelaki parubaya yang memakai baju lusuh dan celana panjang hitam. Tangan kanannya memegang sapu lidi. Ia memperhatikan Feli dari ujung rambut sampai ujung kaki. Lelaki itu adalah Pak Cokro, tukang bersih-bersih sekolah. Pak Cokro ini bisu dan hanya orang tertentu saja yang mengerti bahasa isyaratnya. Sebenarnya, pihak sekolah tidak merekrutnya secara resmi. Awalnya dia seorang gelandangan yang setiap hari rajin sekali menyapu daun-daun kering di depan gerbang sekolah. Hal itu ia lakukan tanpa ada yang menyuruh. Lama-lama, Pak Gimin sebagai kepala sekolah kasihan melihat Pak Cokro. Akhirnya ia diberikan upah setiap minggu sebesar 3.000 perak. Karena Pak Cokro orangnya rajin, ia dipersilahkan untuk membersihkan ruang kelas dan menghuni gudang kosong yang tidak terpakai. Mau ngapain kamu?" Asep menegur dengan sinis. Cokro menggerakkan tangannya sambil mengeluarkan suara yang tidak dapat dimengerti. Feli mengerutkan kening. Mulutnya masih mengunyah sisa biskuit. "Bapak ini bilang apa, Sep?" "Dia nanya, apakah kamu murid baru?" "Oh iya, Pak. Saya Feli, pindahan dari Jogja." Tanpa ragu, Feli berdiri dan menjabat tangan Pak Cokro yang kotor. Pak Cokro sumringah, senang karena diberlakukan baik oleh Feli. Lalu Pak Cokro melenguh kembali menggunakan bahasa yang tidak dimengerti. Udah, jangan sok kenal." Asep sinis lagi. "Gak apa-apa, Sep. Bapak itu tukang bersih-bersih sekolah kan ya?" Pak Cokro mengangguk, senyumnya mengembang. Kemudian ia melenguh kembali sambil menarik lengan kanan Feli. Ia ingin membawanya ke tempat duduk yang lebih nyaman, yang biasa digunakan para tamu wali murid. "Mau dibawa kemana sih Pak Cokro?" Tangannya menunjuk-nunjuk ke arah barat, tepatnya di ujung kelas. Ada sebuah sofa yang sengaja disediakan untuk wali murid. "Di sini aja, kan lagi ada yang upacara." Pak Cokro menepuk jidatnya. Saking bahagianya dengan perlakuan baik Feli, ia sampai lupa kalau hari ini ada yang upacara. Pak Cokro lalu mempersilahkan Feli duduk kembali di kursi kayu. Tanpa diduga-duga, Pak Cokro naik ke atas pohon rambutan yang ada di dekat pos satpam. Pohon itu sedang berbuah.
Asep meneriakinya agar turun karena berbahaya. Setelah berhasil memetik setangkai rambutan, ia turun dan menyerahkannya kepada Feli. "Wah, buat saya, Pak." Wajah Feli terlihat senang. Pak Cokro mengangguk sambil terus tersenyum. Lalu, ia menoleh ke arah lapangan. Ternyata, barisan siswa sudah dibubarkan. "Ayo Feli, saya antar ke kepala sekolah," ajak Asep. Feli mencomot 2 buah rambutan dan mengantonginya. Sebelum pergi, ia menoleh pada Pak Cokro dan mengucapkan terima kasih untuk yang kedua kali. Setelah mengantarkan Feli, Asep kembali ke posnya. Tidak sengaja, ia melihat sebuah sapu tangan di kolong kursi kayu. Pastilah, itu punya Feli. Asep menoleh ke sekitar. Setelah dirasa aman, segera ia ambil sapu tangan itu, lalu mengantonginya. Ia masuk ke dalam posnya, mengunci pintu, dan menciumi sapu tangan itu dengan beringas. Matanya meremelek, seakan sedang membayangkan hal-hal indah dengan perempuan yang baru ia temui tadi. Saat Asep tengah menikmati aroma sapu tangan Feli, tiba-tiba seseorang mengetuk pintu. "Sep, Asep," itu suara Feli. Bergegas, Asep membukakan pintu. "Ada apa, Fel? Lihat sapu tangan aku nggak?" "Oh iya, baru saja aku mau nyamperin kamu. Ini sapu tangannya. Tadi jatuh di bawah kursi." "Syukurlah ketemu. Soalnya sapu tangan ini dari pacarku." Asep menyodorkan sapu tangan Feli. "Terima kasih ya, Sep. Kamu satpam yang hebat," puji Feli. Semakin tersanjung saja hati Asep mendapat pujian dari wanita cantik. Entah apa yang sedang Asep rasakan. Hatinya menggebu. Mungkin atau pastinya ia sudah jatuh cinta pada Feli. Dan ia berjanji akan terus mengintai perempuan itu sampai berhasil mendapatkan cintanya. Tidak peduli walau Feli sudah punya pacar. Pembunuhan. "Anak-anak, hari ini kita kedatangan murid baru ya," kata Bu Yati, guru matematika. Feli dengan percaya diri masuk ke dalam kelas 3A, didampingi kepala sekolah. Di kantong tasnya ada buah rambutan, pemberian Pak Cokro. "Hai semua, kenalin nama aku Felicia Cia, atau bisa dipanggil Feli. Aku pindahan dari SMA Dharma Bakti, Yogyakarta. Salam kenal semua," ujar Feli sambil tersenyum. "Hai Feli," serentak semua murid di kelas itu menyapanya. "Feli, kamu bisa duduk di samping Sinta ya," kata Bu Yati. Feli mengangguk dan langsung menuju tempat duduknya. "Baik anak-anak, tolong temani Feli dan terima dia dengan baik ya," ucap Pak Kepala Sekolah. "Iya Pak," jawab semua murid serentak. Walau Feli siswa pindahan, tidak butuh waktu lama untuk bisa beradaptasi dengan teman-temannya, juga dengan setiap mata pelajaran. Feli terbilang siswi yang pintar. Ia kini menjadi pesaing beratnya Mona yang setiap tahun meraih juara 1 di kelas itu. Semenjak kedatangan Feli, Mona jadi lebih rajin belajar. Walau Feli mengancam posisi Mona sebagai juara kelas, namun tetap tidak ada permusuhan di antara mereka. Keduanya malah akrab. Setiap hari menghabiskan jam istirahat di kantin bersama teman-teman lainnya. Ada hal yang menjijikan tentang Asep, si satpam muda yang sangat mengagumi Feli. Setiap jam istirahat, dia selalu memata-matai Feli, berharap sapu tangan wanita itu jatuh lagi dan Asep bisa menciumi sepuasnya. Tapi ternyata Feli tidak pernah menjatuhkan sapu tangannya lagi. Tidak pula ada benda miliknya yang jatuh. Rupanya Asep tidak mau menyerah. Ia mengintai Feli saat ke kamar mandi siswa. Setelah Feli keluar, Asep mengendap-endap masuk tanpa diketahui siswa lain.
Ia membongkar tong sampah dengan harapan ada benda apapun yang Feli buang. Sayangnya, Feli tidak membuang barang apapun miliknya. Tapi Asep menemukan pembalut bekas yang masih ada bercak darah di permukaannya. Ia mengangkat pembalut bekas itu dan memasukkannya ke dalam kantong plastik. Walau sebenarnya ia tidak tahu apakah pembalut itu milik Feli atau bukan. Namun yang terpenting baginya adalah Feli baru saja masuk ke toilet itu. Dan dengan bekas pembalut, ia bisa membayangkan Feli. Hari demi hari berlalu, Asep tidak lagi bisa menahan rasa cinta dalam hatinya. Ia pun memutuskan untuk menyatakan perasaannya pada Feli. Asep tahu kalau Feli sering pulang belakangan karena becak langganan antar jemputnya sering telat. Sambil menunggu becaknya tiba, ia sering terlihat duduk di kursi kayu depan pos satpam sambil membaca komik. "Feli, saya mau ngomong sesuatu sama kamu." "Ada apa ya, Sep?" Feli menghampiri Asep yang sedang berdiri di depan pintu pos. Asep melirik sekelilingnya. Sudah sepi. Hanya ada motor kepala sekolah yang terparkir di halaman gedung. Asep tahu kalau Pak Gimin pasti sedang sibuk di ruangannya. "Aku mau ngomong kalau aku udah lama." "Iya, Sep." Feli penasaran karena kalimat Asep terpotong. "Aku udah lama cinta sama kamu, Feli." Kaget, Feli mundur selangkah. Pikirannya bergerak cepat untuk mendapatkan sebuah kalimat penolakan secara sopan. Jelas, Feli tidak mungkin menerima Asep. Bukan soal pekerjaan Asep yang hanya satpam sekolah, tapi Feli sudah punya pacar. "Aku senang kalau ada yang cinta sama aku, tapi aku kan udah punya pacar, Sep. Kamu jangan khawatir, kita masih bisa berteman akrab kok." Feli melayangkan senyum. Oh begitu. Hati Asep berantakan. Ia tidak terima cintanya ditolak. "Iya, Sep, kita berteman aja ya. Oh iya, kamu mau biskuit coklat? Masih ada 2 nih. Kita makan bareng yuk." Feli mengeluarkan kotak makanan dan menyodorkan biskuit coklat pada Asep. Entah kenapa, hati Asep seketika terasa dibakar. Rasa cintanya berubah menjadi amarah yang meluap-luap. Ia menolak biskuit pemberian Feli, lalu masuk ke dalam posnya sambil membanting pintu. "Sep, maafin aku ya. Kamu jangan marah, Sep." Feli merasa bersalah. Beberapa kali ia memanggil Asep, tapi tetap tidak ada jawaban. Ia menyerah dan balik badan, hendak kembali ke kursi kayu. Namun tanpa Feli sadari, pintu pos terbuka. Kepalanya dihantam menggunakan martil oleh Asep. Darah mengucur. Feli ambruk. Tidak ada yang melihat aksi kejam Asep tersebut. Buru-buru ia memasukkan tubuh Feli ke dalam posnya. Pintu dikunci dari dalam. Ia memperhatikan tubuh Feli yang sintal. Wanita itu masih hidup, matanya sayup. Darah mengalir dari hidungnya. "Tolong!" Suara Feli sangat pelan dan parau, terkesan berbisik. Ia terkapar lemas. Sementara itu, Asep mulai melakukan aksi bejatnya. Cokro pelakunya. "Sep, Asep!" Terdengar suara Pak Gimin memanggil. Dengan tergesa-gesa, Asep mengenakan kembali celana dan bajunya. Feli masih hidup, matanya sayup. Bibirnya bergerak-gerak. Ia ingin meminta tolong, tapi tidak bisa. Baju sekolahnya terserak. Darah menetes dari selangkangan. Asep telah merampas keperawanan itu. Sebuah martil diambil lagi dari kolong meja. Feli perlahan menggerakkan kepalanya, menatap Asep. Air mata Feli menetes ke pipinya. "Saya cinta sama kamu, Feli." Asep tersenyum.
Martil siap dihantamkan lagi. Kita ketemu di surga ya sayang. Tangan kanan Feli terangkat, memberi isyarat agar Asep tidak membunuhnya. Tapi martil itu tetap dihantamkan ke kepala Feli hingga ia tewas. Sebuah terpal menjadi pembungkus jenazahnya. Dengan rapi, ia masukkan jenazah Feli ke kolong meja. Bercak darah dilap, termasuk darah yang menetes di tanah. Ia gosok-gosokkan tanah itu menggunakan alas sepatunya agar darahnya hilang. Iya Pak, Asep menghampiri Pak Gimin. Kamu lihat Feli tidak? Bapak ini tukang becak langganan, antar jemput Feli, tanya Pak Gimin. Di sampingnya berdiri seorang lelaki kurus, berbadan hitam, mengenakan topi lusuh dan handuk kecil di pundaknya. Iya Pak, biasanya dia nunggu di depan pos satpam, kata tukang becak. Oh, tadi aku lihat dia udah pulang Pak. Kalau boleh tahu, Feli pulang naik apa ya Pak? Aduh, kurang tahu ya, mungkin angkot. Pintar sekali, Asep berkata seolah tidak terjadi apapun dan tidak ada yang curiga padanya. Malamnya, Asep duduk di depan pos bersama Cokro. Ia sengaja memberi lelaki itu secangkir kopi yang sudah dicampur obat tidur. Setelah beberapa menit, Cokro tertidur dengan pulas. Ia membawa lelaki itu ke gedung tempat Cokro tinggal. Liciknya, ia juga sengaja menaruh pakaian Feli di gudang itu dengan maksud memfitnah Cokro. Orang seperti dia akan sangat mudah difitnah karena bisu. Setelah itu, Asep membopong jenazah Feli ke halaman belakang sekolah. Di sana ada sebuah tempat pembuangan sampah yang dibangun berbentuk segi empat. Sampah terlihat menumpuk hingga terburai kemana-mana. Asep mengeruk sampah itu dan menggali lubang di bawahnya. Setelah dirasa cukup, kemudian mengubur jenazah Feli dan menimbunnya dengan tumpukan sampah. Pagi-pagi sekali, Pak Darmawan dan Bu Mary, orang tuanya Feli, datang ke sekolah. Dari semalam, Feli belum pulang. Mereka pikir Feli menginap di rumah sepupunya, tapi ternyata tidak ada. Mereka duduk dengan gelisah di depan ruangan kepala sekolah. Pak Gimin yang mengendarai motor bebek muncul dari gerbang sekolah. Kedua orang tua Feli berdiri bersamaan. Mereka bergegas menghampiri Pak Gimin. Pak, anak kami hilang Pak. Bu Mary meneteskan air mata. Iya Pak, dari kemarin belum pulang. Apakah Bapak lihat Feli? Astaga, yang benar Pak. Iya Pak, kami kira Feli menginap di rumah sepupunya, tapi ternyata gak ada Pak. Kemarin, orang terakhir yang melihat Feli adalah Asep. Dia dipanggil ke ruang Pak Gimin. Kedua orang tua Feli harap-harap cemas. Mereka ingin mendengar kabar baik dari Asep. Dengan tenang dan nyaris tidak ada rasa gugup sedikit pun, Asep menjelaskan kalau ia hanya melihat dari jendela kecil posnya kalau Feli pulang sendirian. Dia naik apa? Tanya Pak Darmawan. Nah, itu saya tidak tahu, jawab Asep. Kabar kalau Feli menghilang berembus ke semua siswa. Mereka terheran-heran, padahal baru kemarin Feli nongkrong di kantin bersama mereka. Hingga akhirnya sebuah teriakan seorang siswa yang tengah mengambil tongkat pramuka di gudang Cokro membuat geger satu sekolahan. Ia menemukan baju bernemtek Felicia Jia. Gudang itu adalah tempat tinggal Cokro. Tanpa pertimbangan lagi, siswa lelaki langsung mengeroyok Cokro. Mereka yakin kalau Cokro telah membunuh teman mereka. Nyawa Cokro tidak bisa diselamatkan. Ia meninggal karena ada seseorang yang menghantam kepalanya dengan batu.
Sampai di sini ceritanya. Nantikan cerita kelanjutannya di part berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.